Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran dan pujian-pujian yang banyak. Sebanyak makhluk ciptaannya, hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan hidayah Islam, iman, ihsan. Dan insya Allah dengan rahmatnya pula Allah sempurnakan hidayah itu kepada kita. Dan bahkan dengan rahmatnya pula Allah menjadikan kita sebagai sebab Allah memberikan hidayah dan menyempurnakan hidayah baik Islam, iman maupun ihsan kepada orang lain hingga hari kiamat insya Allah. Di sini Bapak Ibu, keluarga besar Yayasan Cahaya Mutiara Bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan tema tentang perbagus diri dengan salat ya, yang khusyuk agar selamat dunia dan akhirat. Perbagus diri dengan salat khusyuk agar selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat senang sekali dengan judul ini. Dari kalimat perbagus, ini kalimat berasal dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya yang ada dalam benak saya saat ini ada 3 bidang yang butuh kita perbagus diri kita. 1, kita butuh perbagus ilmu pengetahuan dalam diri kita. Ini langkah pertama dan langkah yang paling strategis untuk segala upaya perbaikan dan perbagusan kehidupan. Dimulai dari memperbagus ilmu pengetahuan kita. Yang kedua, yang sangat mendesak untuk diperbagus, diperbaiki, disempurnakan adalah performa amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, akhlak-akhlak kita. Insya Allah ketika ilmu pengetahuan diperbagus, maka dalam syariat akan menuntun kita untuk juga menjadi bagus performa, amal, perbuatan, dan akhlak kita. Nah, ini akan mengantarkan kepada perbaikan yang ketiga dari diri kita adalah hasil ya yang kita akan sumbangkan bagi kehidupan. Jadi kita perbagus ilmu pengetahuan, kita perbagus amalan dan akhlak kita, maka insya Allah akan diperbagus kontribusi kita, sumbangsih kita yang akan kita berikan bagi kehidupan insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
tiga bidang perbaikan ini dikonekkan dengan salat khusyuk, dan tercapainya perbaikan di tiga bidang akan membawa kita kepada keselamatan dunia maupun akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya diberikan informasi oleh panitia bahwa tema ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan siang ini dan 1 pertemuan lagi nanti insya Allah pada pekan pertama bulan September insya Allah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan bagian pertama, yaitu tentang taharah. Lebih spesifik tentang bagaimana kita bersuci dengan wudu, mandi besar, dan tayamum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konstruksi performa seorang muslim yang dibangun oleh Al-Qur'anul Karim dimulai dari membangun performa pengetahuan, kemudian performa tindakan dan perbuatan, dan kemudian performa hasil yang akan direalisasikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, saya berharap di bagian yang pertama kita bahas tentang bersuci, yaitu 3 subbahasan, wudu, mandi besar, dan tayamum, bisa kita selesaikan pada siang ini. Dan insya Allah nanti di awal September kita akan bahas secara khusus tentang salat. Dan jujur bahwa tentang salat mungkin akan sangat sedikit yang bisa kita angkat dalam 1 pertemuan. Sekedar sebagai sebuah informasi, kami sebelumnya sudah menyelenggarakan latihan salat khusyuk sebagai penolong, itu 5 kali pertemuan. Waktunya antara jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu masih menyisakan, belum kita bahas tentang salat jamaah, belum kita bahas salat Jumat, dan belum kita bahas tentang salat-salat sunnah, baik rawatib, ya, salat hari raya, maupun qiyamul lail, ya, secara khusus belum kita bahas. Tetapi insya Allah kita akan coba syukuri, kita akan gunakan waktu sebaik mungkin insya Allah. Di pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas tentang salat dan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya, di situ tidak disebutkan target dan keinginan baik apa yang bisa kita capai dengan pertolongan salat. Artinya tidak ada pembatasan. Di ayat jenis ini para ulama menjelaskan bahwa semua target mulia di dunia, di akhirat, insya Allah bisa kita capai dengan pertolongan salat. Atau dengan sesuai dengan judul, perbagus diri. Kita, di antara diri kita, ada pendengaran, ada penglihatan, ada akal pikiran, ada lisan, ada tangan, ada kaki, dan setiap bagian tubuh kita membutuhkan
untuk diperbagus. Mungkin kita belum pernah uji bagaimana kaki kita diperbagus dengan berdiri salat seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan seorang sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Malam itu beliau bermakmum pada Nabi. Selesai membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian membaca surat An-Nisa sampai selesai. Dan membaca surat Al-Imran sampai selesai. 3 surat dibaca dalam 1 rakaat. Kira-kira mampukah kaki kita saat ini untuk melakukan itu? Jawaban umumnya kita akan mengatakan belum siap. Maka di sini butuh diperbagus. Sanggupkah telinga kita mendengarkan uraian tafsir 3 surat itu? Kita juga akan mengatakan belum mampu dan belum siap. Maka butuh diperbagus. Dan begitu seterusnya, nanti setiap bagian dari tubuh kita insya Allah bisa kita perbaiki performanya, bisa kita tingkatkan, bisa diupdate, bisa diupgrade, dan salat sebagai penolong kita insya Allah. Itu kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saat ini saya coba akan bahas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT tentang bersuci yang sempurna, wudu, mandi besar, dan tayamum sebagai penolong kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sejak dilahirkan ke dunia terus akan berjalan, dan arah perjalanan kita adalah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju rahmatnya, menuju pertolongannya. Ketika kita sampai kepada Allah, sampai pada pertolongannya, insya Allah bagian manapun yang kita ingin perbagus dari diri kita, bahkan diri orang lain, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan coba membahas bagian yang pertama tentang bersuci yang sempurna. Ya. Ini secara umum hanya ada 2 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Saya berharap pada saatnya nanti semua peserta menghafal 2 ayat ini dengan baik. Bukan sekedar menghafal harfiahnya, tetapi juga memahami isi dan kandungannya. Karena sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." 1 ayat saja kita kuasai dengan baik, kita layak menjadi narasumber seluruh dunia untuk mereka yang belum mengenal ayat tersebut. Apalagi jika kita mengenal di sini tentang 3 hal penting. Tentang wudu, tentang mandi besar, dan tentang tayamum, hanya dari 2 ayat. Ini langsung referensi Al-Quranul Karim. Maka saya berharap Bapak Ibu, ketika kita ada di depan kaca, dan kita berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Maka cobalah ketika kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus, menjadikan bagus fisik saya, maka perbagus juga akhlaknya. Nah, di sini saya berharap dari waktu ke waktu panjenengan tidak bermaksud fisik secara keseluruhan, tetapi sub-sub dari fisik. Misalkan pendengaran, ketika kita mengatakan Allahumma kama hassanta khalqi, maksudnya khalqa udhuni,
Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus penciptaan pendengaran saya, fahassin khuluqa udhuni. Ya Allah, perbagus pula akhlak pendengaran saya. Setidaknya mau mendengarkan dengan baik berbagai tafsir yang tersedia dari ahli sunnah wal jamaah tentang ayat ini. Dan kalau ya kita rujuk kepada ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'anul Karim menyebut kalimat sama, ya, pendengaran, itu maknanya pemahaman. Ya, maka saya berharap ketika kita minta akhlak pendengaran kita diperbaiki oleh Allah, adalah Allah memperbaiki akhlak pemahaman kita terhadap ayat ini. Begitu pula pada saatnya ketika kita ingin diberikan kemampuan menjelaskan secara lisan ayat ini dan juga tafsirnya, maka ketika kita berdoa Allahumma kama hassanta khalqi, maksudnya adalah lisan kita. Fahassin khuluqi, ay fahassin khuluqa lisani. Ya, perbaiki akhlak lisan saya agar fasih, agar bisa mengurai ayat ini sejelas-jelasnya kepada objek. Dari sini kita akan tahu performa dan kemampuan pendengaran, lisan, dan setiap bagian dari tubuh kita kembali kepada kesediaan kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh pihak lain, bukan oleh pihak luar. Maka insya Allah kalau model ini nanti kita terapkan, tidak akan banyak keluhan ya kita kepada orang, bahkan insya Allah tidak akan ada keluhan kepada orang. Jika harus mengeluh, maka bukan mengeluh, tetapi meminta kepada Allah yang segera direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janjinya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan berikan. Hanya selama ini Bapak Ibu seringkali kita ini tidak jelas. Kita mengatakan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus ya ciptaan fisik saya. Nah, ketika itu kita tidak sedang berkomunikasi bagian manapun. Fahassin khuluqi, maka sempurnakan pula, jadikan bagus pula akhlak saya. Juga tidak kita perjelas bagian mana yang kita ingin agar itu diperbaiki, dinaikkan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama nanti ketika kita sampai di surah Al-Fatihah pada ayat Maliki Yaumiddin. Kita tahu di surat Al-Fatihah setiap ayat kita baca nanti itu langsung ada respon dari Allah. Nah, pada saat kita membaca ayat Maliki Yaumiddin itu ada respon langsung dari Allah. Ada dua respon. Satu di antara respon Allah adalah fawwada ilayya abdi. Hambaku telah memasrahkan urusannya kepadaku. Nah, harusnya Bapak Ibu ketika kita sampai kepada kalimat ini, itu ada goal, ada target, ada tujuan tertentu yang kita sedang komunikasikan kepada Allah. Misalkan tadi menjadikan kaki kita kuat berdiri untuk 3 surat. Atau berdiri untuk 1000 ayat dalam satu malam. Maka ketika kita serahkan itu kepada Allah, tidak mungkin Allah menjawab, saya tidak mampu menjadikan kaki kamu bertahan untuk 1000 ayat dalam satu malam. Iya, yang dibutuhkan nanti adalah kita menjadi orang yang jelas komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan menuntun kita punya komunikasi yang jelas kepada publik juga. Iya, jadi kembali ke Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk wudu, tayamum dan mandi hanya ada 2 surat ya. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, penggalan ini Allah bicara dan mengajarkan kepada kita tentang wudu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian. Bapak Ibu, di atas leher kita ada dua bagian dari tubuh, wajah dan kepala. Wajah adalah dari bagian ujung atas, ada batas akhir rambut itu sampai ke dagu kita. Kemudian di depan telinga sampai bagian depan telinga sebelah kiri. Ini namanya wajah. Nanti selain itu disebut dengan kepala. Nanti perintahnya bukan membasuh tapi mengusap. Mengusap kepala. Dan telinga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, nanti kita akan lihat hadisnya, masuk bagian dari kepala. Bukan bagian dari wajah, tapi bagian dari kepala. Di sini dikatakan, ketika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aidiakum, dan basuh pula tangan, ya, kedua tangan kalian. Ilal marafiqi, sampai siku. Jadi untuk tangan dari ujung jari yang paling panjang sampai siku, ya, dan siku masuk. Wamsahu biru'usikum. Perhatikan pada kalimat imsahu biru'usi. Bukan biru'usa, tapi biru'usikum. Maka usaplah kepala-kepala kalian. Nanti saya sekadar isyarat saja, akan ada khilaf di kalangan ulama fikih terkait dengan huruf ba. Biru'usikum, kalau kepala itu ru'us. Tapi di sini ada hadir huruf ba. Iya, ada yang menyebutkan sekedar sebagai tambahan dan yang diusap seluruh kepala. Nanti ada yang menafsirkan ba di situ untuk makna taba'id. Maksudnya sebagian dari kepala. Sehingga mengusap sebagian kepala sudah sah. Nanti ada khilaf yang sudah cukup masyhur. Hanya insya Allah kita dipandu oleh hadis Nabi kita Muhammad SAW bagaimana nanti wudhu yang sempurna. Berikutnya kalimat wa arjulakum. Perhatikan harakat di huruf lam. Bukan wa arjulikum, tetapi wa arjulakum. Padahal sebelumnya ru'usi, bukan ru'usa. Di kalangan orang-orang Syiah membaca wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Di kalangan ahli sunnah membacanya seperti yang ada di dalam kitab Al-Quran kita, wa arjulakum. Ya, karena ini objek, perintahnya ikut yang di depan. Faghsilu, disuruh membasuh. Ya, untuk kedua kaki termasuk yang wajib dibasuh. Untuk orang Syiah karena perintahnya diikutkan wamsahu, maka mereka mengartikan untuk kaki juga diusap seperti mengusap kepala. Oke, ini perbedaan antara kita orang ahli sunnah dengan orang Syiah terkait dengan ayat ini. Ada yang membaca, ya kita ahli sunnah membaca wa arjulakum, perintahnya ikut membasuh, wa ghsilu, ya faghsilu. Sedangkan orang Syiah membacanya wa arjulikum, perintahnya ikut wamsahu. Ini hanya karena faktor urutan, tetapi kalau perintahnya ikut untuk membasuh. Nah, kaki dibasuh sampai ilal ka'bain. Ka'bain, ya, ka'ab itu sesuatu yang menonjol, ya. Ada tanah datar, kemudian ada yang menonjol namanya Ka'bah, ya. Ya, al-ka'bain, ya, dua mata kaki. Itu sebagai batas untuk membasuh kaki, ya, dari ujung jari kaki
sampai tumit ya, sampai ke mata kaki. Mata kaki termasuk yang wajib untuk dibasuh. Ya. Ini ayat yang paling detail Bapak Ibu tentang wudhu di dalam Al-Quranul Karim. Berikutnya tentang mandi besar yang saya cetak dengan huruf merah itu, wa in kuntum junuba fattahharu. Dan jika kalian dalam kondisi junub, masuk di sini juga nanti orang nifas, orang haid, fattahharu, maka mandilah, bersucilah dengan mandi besar. Nah, di sini tidak dibahas sama sekali tentang mandi besar seperti apa. Kita akan dapatkan nanti penjelasan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya tentang tayamum, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Lanjutan firman, wa in kuntum marda, dan jika kalian dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau sedang bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seorang di antara kalian barusan selesai buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian habis bersentuhan dengan wanita. Nanti juga di sini ada khilaf di kalangan para ulama fikih antara Abu Hanifah misalkan dengan Imam Syafi'i. Sama dengan tadi perselisihan mereka pada kalimat huruf ba, biru'usikum tadi itu. Oke. Di sini kalau sekedar menyentuh harusnya tidak panjang, tidak ada alif. Au lamastumun nisa. Tetapi di sini bukan lamastumun nisa tapi lamastumun nisa. Maka nanti Abu Hanifah mengartikan dan menafsirkan lamastumun nisa ini sebagai jima. Hubungan biologis suami istri itu membatalkan wudhu. Ya, di sini disebutkan barang siapa yang sedang sakit atau sedang dalam bepergian safar atau habis buang air atau bersentuhan dengan wanita, baik tadi sekedar sentuhan kulit maupun tadi dalam konteks jima, kemudian tidak menemukan air, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah, dengan debu yang baik, yang suci. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah-wajah kalian dengan telapak tangan yang sudah ya disentuhkan tadi ke debu atau ke tanah yang bersih. Pertama usap adalah wajah. Yang berikutnya wa aidikum, tanpa ada kalimat ilal marafiq. Kayak tadi wudu disuruh membasuh wajah wa aidiakum ilal marafiq, ya bukan wujud tapi, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Nah, di sini ketika saat tayamum disuruh mengusap tangan tanpa ada sebutan ilal marafiq sampai siku. Oke. Hanya disebutkan usaplah wajah dan tangan. Ini mengisyaratkan bahwa tata cara tayamum yang benar diantaranya disunahkan oleh Nabi adalah mengusap wajah terlebih dulu, baru kemudian mengusap tangan. Walaupun nanti insya Allah kita akan dapatkan riwayat dari Imam Bukhari, ada cara kedua, bahwa setelah menyentuhkan tangan ke tanah, ditiup, kemudian diusap terlebih dahulu tangan, baru kemudian wajah. Nanti ada dua cara kita bertayamum, ya, mana terlebih dahulu, apakah wajah atau tangan dulu, maka berdasarkan Al-Quran dan sejumlah riwayat hadis, dimulai dengan mengusap wajah terlebih dahulu, baru kemudian tangan. Hanya itu bukan cara tunggal. Nanti ada cara yang kedua, mengusap tangan terlebih dahulu, baru kemudian wajah. Dan itu merujuk kepada hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Di ujung Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ditegaskan oleh Allah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki, tidak menginginkan untuk membuat
kesulitan pada kalian. Ada syariat wudu, syariat mandi, syariat tayamum, bukan sama sekali untuk merepotkan kita semuanya. Justru keinginan Allah dari syariat ini, walakin yuridu liyutahhirakum. Allah ingin mensucikan kalian semua. Syariat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, agar kita bisa mensucikan diri kita, baik lahir maupun batin, kapanpun kita mau, tinggal melaksanakan syariat, ya, baik wudu, mandi besar maupun tayamum, insya Allah. Lebih dari itu, tujuan disyariatkannya adalah waliyutimma ni'matahu 'alaikum, agar Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Ya, jadi yang pertama, Allah bertujuan untuk mensucikan. Seperti apa kebutuhan kita untuk suci, nanti ada bahasan tersendiri. Dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kita semuanya, Bapak Ibu. Artinya bahwa banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang akan diberikan, persyaratannya adalah kita dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci, baik lahir maupun batin. Maka disyariatkannya tiga hal ini, wudu, mandi besar, dan tayamum, bukan membuat kita repot, tetapi justru untuk tadi itu menyempurnakan nikmatnya kepada kita, dan bahkan pada ujungnya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ada gangguan, teman-teman? Iya. Ayat berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ada di surat An-Nisa ayat 43. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati salat, janganlah kalian lakukan atau tegakkan salat dan kalian sedang dalam posisi mabuk sampai kalian mengetahui, sadar apa yang kalian ucap, apa yang kalian baca dari bacaan-bacaan salat. Wala junuban illa abiri sabil, dan untuk orang yang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid, ya, kecuali jika hanya untuk lewat, ya, hanya untuk lewat, bukan untuk berdiam di dalam masjid. Hatta tagtasilu, hingga kalian mandi besar. Ya, di sini lagi-lagi dibahas tentang mandi besar, ya, mandi besar dikaitkan dengan junub tadi, hanya tanpa dijelaskan bagaimana tata caranya. Nanti ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, baik riwayat Aisyah maupun yang kedua riwayat Maimunah ridwanullahi alaihim ajmain. Berikutnya tentang tayamum, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk yang tayamum hampir sama dengan ayat yang sebelumnya tadi itu.
redaksinya, kecuali di bagian akhir tidak ada kalimat minhunya, ya. Tadi di sebelumnya ada kalimat min. Tetapi di sini diujungi di surat An-Nisa ini ada kaitannya dengan syariat wudu, syariat mandi besar dan tayamum dengan kalimat sesungguhnya Allah adalah afuwun, ya, zat pemaaf, ya, dan zat yang biasa mencukupi hambanya, menjadikan hambanya tidak kekurangan apapun, ya, itu ada pada kalimat afuwun, ghafur, dan maha pengampun. Ya, dan lagi-lagi ini kebutuhan kita yang sangat dahsyat dalam kehidupan sebagai orang yang jahil dan banyak berbuat khilaf. Maka betapa syariat taharah ini nanti menjadi alat bantu yang luar biasa untuk kita diangkat oleh Allah, penghalang-penghalang dari depan, belakang, kanan, kiri, dan semua arah. Ya, kurang lebih ini Bapak Ibu terkait dengan 2 ayat saja di dalam Al-Quran. Maka insya Allah saya berharap kita semuanya hafal dan kita semuanya diberikan oleh Allah pemahaman. Jika tidak, sering menghadap kaca dan coba pahami bagian mana dari tubuh kita yang nanti punya kontribusi besar memudahkan kita hafal ini dan menguasai ini serta bisa menjelaskan kembali kepada orang lain sebagai makna dari kalimat fahassin khuluqi, ya, perbaiki akhlaknya. Maupun nanti ketika kita ada di dalam salat pada surat Al-Fatihah di ayat Maliki Yaumiddin, ini bagian yang kita pasrahkan kepada Allah agar kita dimampukan insya Allah menguasai 2 ayat ini dengan baik, mengamalkannya, membacanya di dalam salat, dan menyampaikan kembali kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu, saya lewatin sedikit tentang keutamaan. Nanti saya sudah kirim ke panitia materi ini, baik dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk PowerPoint, ya. Monggo nanti dibaca ulang. Nanti ada 11 keutamaan wudhu yang sempurna. Saya baca singkat. Nanti di bagian akhir makalah ini ada dalil-dalilnya masing-masing. Jadi 11 ini lengkap dengan dalil-dalilnya. Ya, yang pertama keutamaan wudhu yang sempurna itu adalah kesucian diri lahir dan batin. Dan Allah senantiasa mencintai orang yang mensucikan diri. Sementara dalam hadis yang lain dikatakan, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah lah pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Allah lah penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Allah, ya, adalah tangan yang dia gunakan untuk bekerja dan kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Jika meminta kepada Allah apapun, buat siapapun, akan diberikan oleh Allah. Jika minta perlindungan, entah untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, akan diberikan oleh Allah. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang dicintai oleh Allah. Dan wudhu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengantarkan kita masuk dalam daftar orang yang dicintai oleh Allah karena kita menjadi orang yang senang mensucikan diri. Yang kedua, wudhu termasuk dari sunnah-sunnah fitrah. Oke, kita dalam agama Islam diajarkan ada sunnah fitrah, ya. Ada cukur rambut, ada cukur, ya, rambut kepala, ada rambut kemaluan, ada rambut kumis yang disunahkan untuk dicukur, dan juga nanti ada fitrah berupa sunnah fitrah berupa mencabuti bulu ketiak. Ya, ini diantara yang diajarkan. Termasuk juga sunnah fitrah adalah potong kuku. Nah, wudhu satu di antara sunnah-sunnah fitrah yang dicintai oleh Allah SWT dan akan membawa banyak kebaikan dalam kehidupan. Yang ketiga, bersuci itu setengah dari iman. Ya, ini butuh uraian yang panjang.
Kemudian yang keempat, wudhu sebelum tidur termasuk sebab bisa mati dalam kondisi fitrah. Ya, jadi orang yang membiasakan diri wudhu sebelum tidur, insya Allah andai dia meninggal malam itu, maka dia meninggal dalam kondisi fitrah. Kemudian yang kelima, wudhu termasuk sebab dikabulkannya doa dan permintaan. Iya, ini jelas sekali Bapak Ibu, karena di antara ibadah dan doa yang utama kita adalah salat. Dan tidak sah, tidak diterima oleh Allah salat kita kecuali dengan wudhu. Apalagi jika untuk doa dan permintaan-permintaan yang lain. Maka wudhu sangat bermakna bagi terkabulnya doa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, wudhu termasuk sebab diampuninya dosa-dosa. Subhanallah Bapak Ibu, tentang ini nanti ada hadis yang detail sekali. Ketika kita wudhu, mulai berkumur, masukkan air ke dalam mulut, kita berkumur-kumur, kemudian kita keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air dari mulut kita, keluarlah semua dosa yang diperbuat oleh mulut kita. Ketika kita memasukkan air ke dalam hidung, dan dinamakan istinsyak, dan kemudian kita keluarkan, namanya istinsar, bersamaan dengan keluarnya air dari hidung, keluar juga dosa-dosa yang berpangkal di dalam hidung. Ketika kita membasuh wajah, maka keluarlah semua dosa yang ada di wajah kita. Kata Nabi, sampai dosa yang bersembunyi di balik pelupuk mata yang nggak tertembus oleh air itu, dosa yang bersembunyi di sana dipaksa untuk keluar. Begitu pula ketika kita membasuh tangan, ya, kedua tangan dari ujung jari-jari sampai siku-siku, maka keluarlah semua dosa yang ada di tangan, termasuk dosa-dosa yang berpangkal di balik kuku-kuku kedua tangan kita. Ketika kita mengusap kepala, termasuk di sana telinga, keluarlah semua dosa dari kepala, termasuk dosa keluar dari dalam kedua telinga kita. Begitu ketika kita membasuh kaki, ya, dari ujung jari-jari kaki sampai ke Ka'bah tadi itu, kepada mata kaki, keluarlah semua dosa-dosa dari kaki hingga dosa yang bersembunyi di balik kuku-kuku kaki. Kesan yang disampaikan oleh hadis ini adalah tidak lagi tersisa dalam tubuh kita perbuatan dosa. Maka nanti di hadis tentang ini dikatakan oleh Nabi, jika wudhu itu kita kerjakan di rumah sebelum berangkat ke masjid, maka jalan kita ke masjid dan salat jamaah kita di masjid tidak punya lagi bagian untuk membersihkan dosa. Karena dosa sudah diselesaikan oleh wudhu yang sempurna ini. Terus apa maknanya jalan kaki ke masjid dan salat di masjid? Dikatakan sebagai tabungan, sebagai simpanan kebaikan kita. Dan indah sekali jika seorang mukmin banyak sekali melakukan tabungan, pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang ketujuh, perhiasan ahli wudhu pada hari kiamat menjangkau anggota badan yang dijangkau oleh wudhu dan menjadi pembeda dengan umat yang lain. Kedelapan, wudhu menghilangkan pengaruh negatif tatapan mata kedengkian, ya, atau sihir. Insya Allah ketika kita terbiasa dengan wudhu dan berwudhu untuk membentengi diri, maka insya Allah kita akan dibuat seakan kebal, ya, dari tatapan mata orang yang dengki, orang yang iri, ya, sebagai wujud perbuatan sihir. Kemudian yang kesembilan, wudhu menjadi sebab meningginya derajat dan terhapusnya keburukan-keburukan. 10, wudhu menjadi sebab terbukanya 8 pintu surga bagi seorang hamba untuk ia pilih mau masuk surga dari pintu yang mana. Dan yang terakhir, yang ke-11, menjaga wudhu
termasuk tanda-tanda keimanan. Jadi siapapun kita yang ingin mendapatkan semacam sertifikat dan jaminan bahwa kita orang mukmin oleh Nabi kita Muhammad SAW senantiasa menjaga wudhu. Setiap batal wudhu. Maka ini sebagai bagian akhir dari materi ini, Bapak Ibu bisa membaca nanti dalilnya masing-masing insya Allah. Saya coba masuk ke lebih rinci di masing-masing dari 3 taharah ini. Wudhu, mandi besar, dan tayamum. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kurang lebih ada 3 hadis utama tentang sifat wudhu. Jadi ada 3 hadis utama tentang sifat wudhu. Yang satu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dikatakan annahu tawadda'a faghassala wajhahu. Sesungguhnya Ibnu Abbas beliau berwudu dan membasuh wajahnya. Akhadha ghurfatan mimma mimma'in famadmada biha biha wastanshaq, dan kemudian menghirupnya ke dalam hidung. Ya, summa akhadha ghurfatan min ma faja'ala biha hakadha adafaha ila yadihi al-ukhra faghasala bihima wajhahu. Jadi setelah beliau berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali, maka beliau dengan satu tangan ngiduk ya ke dalam bejana atau nadah dari pancuran dengan tangan kanan, satu tangan saja. Selesai mengambil air dengan satu tangan, kemudian dikumpulkan kedua tangan, ya kanan dengan kiri, akhirnya air melebar ke dalam 2 telapak tangan, baru kemudian digunakan untuk membasuh muka dengan kedua tangan, ya dengan jumlah air yang tadi diambil dengan satu cidukan tangan. Summa akhadha ghurfatan min ma faghasala biha yadahu yumna. Kemudian Ibnu Abbas mengambil lagi satu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini lebih detail tentang, walaupun tadi di surat Al-Maidah ayat 6 sudah disebutkan tentang proses berwudu, di sini riwayat Ibnu Abbas lebih detail. Ya, kemudian tadi setelah membasuh wajah, mengambil air dengan satu tangan, kemudian digunakan untuk membasuh tangan kanan beliau. Iya, satu cidukan untuk membasuh tangan kanan. Kemudian setelah itu, mengambil lagi satu cidukan dengan satu tangan lagi untuk membasuh tangan kiri. Setelah itu baru kemudian mengusap kepalanya. Setelah itu mengambil satu cidukan lagi dan digunakan untuk menyemprot atau menyiram air kepada kaki kanan sampai kaki kanan benar-benar terbasuh. Kemudian mengambil satu cidukan lagi untuk membasuh kaki yang kiri. Setelah ya di poin ini beliau mengatakan summa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah kata sahabat Ibnu Abbas, saya menyaksikan dan melihat langsung tata cara wudhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Bapak Ibu kita sangat merry ya dengan para sahabat bisa melihat amalan Nabi dan setelah itu bisa meriwayatkan kepada kita semuanya sampai hari kiamat. Berapa pahala beliau yang meriwayatkan tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi, kita
Orang yang datang setelah beliau wafat tidak melihatnya, tapi kita bisa mencontoh, meniru persis seperti wudunya beliau karena kontribusi riwayat yang diberikan, yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas ini. Iya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini hadis yang pertama dari 3 hadis utama terkait dengan wudu. Berikutnya hadis kedua, hadis utama kedua tentang wudu. Ini perawinya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disampaikan oleh Humran, seorang sahabat namanya Humran, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sempat minta diambilkan satu bejana yang penuh dengan air. Fatawadda'a. Maka ketika itulah kemudian sahabat Utsman bin Affan mulai melakukan wudu. Bagaimana wudu beliau? Lagi-lagi nanti akan dirujukkan beliau menyaksikan Nabi berwudu seperti ini. Iya, dikatakan faghasala kaffaihi. Maka sahabat Utsman memulai membasuh, mencuci kedua telapak tangan beliau 3 kali. Summa madmada wastansyara. Kemudian beliau berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali. Summa ghassala wajhahu salasa marrat. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Summa ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq salasi marrat. Setelah itu beliau kemudian membasuh tangan kanan sampai siku-siku 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yusra mithla dhalik. Beliau membasuh tangan kiri juga dengan cara yang sama. Thumma masaha bi ra'sih. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Di 2 riwayat ini dan sebelumnya tidak dicontohkan tentang bagaimana cara mengusap kepala. Nanti ada di riwayat yang lain. Thumma ghassala rijlahul yumna. Kemudian sahabat Utsman membasuh kaki kanan beliau. Ilal ka'baini sampai ke 2 mata kakinya. Salasa marrat, 3 kali. Summa ghassalal yusra. Kemudian beliau membasuh kaki yang kiri. Misla dhalik, persis seperti itu. Nah, selesai sampai membasuh kaki kiri 3 kali. Summa qal. Beliau kemudian berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah SAW tawadda'a, beliau berwudu nahwa wudu'i hadza, persis seperti wudu saya ini. Inilah Bapak Ibu pentingnya periwayatan. Karenanya saya berharap kita semua sebagai ustadz ustadzah, sebagai dai dan daiyah, jangan hanya mengajarkan teknis dan praktek wudu. Cobalah beberkan hadis yang detail seperti ini supaya kita juga punya kontribusi periwayatan dan orang-orang di kemudian hari akan mendapatkan hadis ini kembali karena kita pernah menyampaikan dan menjelaskannya kepada mereka. Meskipun nanti kita juga memberikan porsi tentang bagaimana prakteknya berwudu seperti dan berdasarkan hadis ini. Tetapi pahala terbesar nanti ada pada penyampaian hadis Bapak Ibu. Bukan dengan cara ngajari praktek dan taklid. Karena para ulama sepakat, ijma', taklid itu bukan kelas ilmu. Maka kalau kita mengajarkan kepada mereka, meskipun gerakan wudunya benar, tapi tanpa ilmu, kita tidak mendapatkan pahala. Karena pahala itu kita dapatkan dari menyampaikan wahyu, baik berupa ayat maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini bagian yang butuh kita komunikasikan, baik ketika di surat Al-Fatihah, maupun saat bercermin, fahassin khuluqi, itu secara khusus minta kapasitas untuk bisa menjelaskan hukum-hukum dan petunjuk Allah yang ada di dalam ayat-ayatnya sebagai akhlak. Baik akhlak pikiran, akhlak pendengaran, akhlak penglihatan,
akhlak lisan kita. Kita nyuwun kepada Allah diberikan kapasitas yang terbaik insya Allah untuk bisa meriwayatkan apa yang sangat mulia berasal dari Allah dan Rasulnya ini. Iya. Berikutnya kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudhu'i hada." Barang siapa yang mengerjakan wudhu persis seperti wudhu saya ini, summa qama, kemudian dia berdiri melaksanakan salat, faraka'a rak'atain. Ayatnya dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, la yuhaddis fihima nafsahu. Ya, sebelum dia bicara dengan jiwanya untuk urusan yang lain, urusan dunia. Jadi selesai wudhu sempurna langsung melaksanakan salat sunnah 2 rakaat ya. Ba'da wudhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka diampuni semua dosa dia yang sebelum-sebelumnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini tata cara kedua wudhu yang pernah dipraktekkan oleh Nabi. Kita bisa mengambil yang pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan bisa mempraktekkan yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman. Atau jika kita menemukan perbedaan, sekali kita pakai yang pertama dan sekali kita yang pakai kedua, sehingga sunnah-sunnah Nabi semuanya hidup. Dan bagus ketika kemudian kita bisa menyebutkan riwayatnya. Berikutnya Bapak Ibu adalah riwayat yang ketiga. Dari sahabat Amr, dari bapaknya dia berkata, Syahidtu Amr bin Abi Hasan, sa'ala Abdullah bin Zaid, an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'a bitawrin min ma' fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Amr bin Abi Hasan dia bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdullah bin Zaid, ya, sahabat ini meminta untuk diambilkan satu bejana yang penuh dengan air untuk beliau mempraktekkan tata cara wudunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menemukan 3 riwayat ini saling melengkapi. Ya, apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Zaid? Pertama, fa'atfa'a ala yadihi minat tawri faghasala yadayhi salasan. Bayangkan Bapak Ibu di depan jenengan ada bejana, ember misalkan. Maka tangan jangan dimasukkan langsung, tetapi diiringkan sampai kemudian mengalir air ke salah satu ke telapak tangan dan kanan, kemudian digunakan membasuh kedua tangannya. Ya, ini prosesi pertama versi Abdullah bin Zaid, ya, yang beliau saksikan dari amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detailan ini nggak kita dapatkan pada 2 riwayat sebelumnya. Ada pada riwayat ini, ya, Abdullah bin Zaid ini. Jadi bahwa Nabi dulu ketika beliau berhadapan dengan setimba air atau seember air, setelah 2 telapak tangan sudah bersih dan suci karena sudah dicuci, summa adkhala yadahu fit tauri. Disinilah tangan kanan dimasukkan ke dalam ember, ke dalam air itu untuk mengambil, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan kemudian mengeluarkan kembali 3 kali cidukan. Jadi sekali ambil cidukan, sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung. Yang masuk ke mulut untuk berkumur, yang masuk ke hidung sebagai istinsyak dan kemudian dikeluarkan kembali. Ya, berikutnya summa adkhala yadahu, kemudian memasukkan kembali air ke dalam bejana, kemudian menggunakan air yang tadi diciduk dengan satu tangannya, kemudian dikumpulkan dengan 2 tangan dan menggunakan untuk membasuh mukanya 3 kali. Tsumma ghassala yadayhi,
kemudian beliau sampai dua sikunya. Dia memasukkan lagi tangan ke dalam yang basah itu untuk mengusap bagian kepala. Nah, di riwayat ini lebih detail. Fa'aqbala bihima wa adbar. Maka kemudian beliau memulai dari bagian kepala dan diarahkan ke belakang. Marratan wahidah. Hanya satu kali. Bukan dua, bukan tiga ya, mengusap kepala hanya satu kali. Kemudian summa ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Dan kemudian membasuh kedua kakinya sampai dua mata kaki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dalam kitab wudhu. Ya, ini riwayat ketiga dari 3 buah hadis ya utama yang memberikan kepada kita riwayat yang detail tentang tata cara Nabi. Ya, hadis yang manapun yang kita ambil dan kita praktekkan boleh. Dan tadi saya sarankan 3-tiganya kita praktekkan dan bahkan kita riwayatkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Iya. Ada penambahan Bapak Ibu selain hadis. Tidak ada wudhu, tidak sah wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat berwudu. Itu artinya bahwa di awal sebelum membasuh-basuh tadi itu kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian riwayat tambahan lagi, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyansur. Ini penegasan dari beliau, apabila seorang di antara kalian berwudu, hendaklah menjadikan air ke dalam hidungnya. Dimasukkan istinsyak tadi itu, kemudian istinsar mengeluarkannya kembali. Bukan hanya itu, bahkan Kanjeng Nabi bersabda, baligh fil istinsyar. Ya, keraskan ketika menyedot air ke dalam hidung itu. Ke dalam hidung, ketika istinsyak menyedot air ke dalam hidung, beliau disuruh mubalaghah supaya sampai nembus ke ujung. Tetap menghirup air ke dalam hidung, tetapi tidak terlalu keras supaya tidak masuk ke dalam tenggorokan kita. Ini sunnah beliau ketika kita berwudu dan upaya memiliki dosa ketika belum bersih akan menghambat sholat kita dan akan menghambat kebaikan-kebaikan yang lain. Padahal disyariatkannya wudhu adalah membersihkan dosa sebersih-bersihnya sehingga kebaikan-kebaikan nanti melalui sholat dan setelah sholat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini ada tambahan lagi keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW tentang cara mengusap kepala. Thumma masaha ra'sahu biyadayhi. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Bukan satu, ya, tapi kedua tangan. Fa'aqbala bihima wa adbar. Maka beliau memulai dari bagian depan kepala, dibawa ke belakang sampai dubur, sampai kepala, ya, bagian belakang dari kepala ini. Bada'a bi muqaddami ra'sih, dimulai dengan bagian depan kepala dan membawanya ke belakang sampai qafa ila qafa, sampai bagian akhir dari rambut. Summa raddahum ilal makan alladhi bada'a minhu. Itu dikembalikan ke depan lagi seperti memulainya tadi. Saya bisa mencontohkan di sini. Iya, seperti ini sampai belakang baru kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ya, itu tentang mengusap yang sempurna yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, maka tadi nanti ketika ada perdebatan di kalangan para ulama apakah mengusap sebagian atau semuanya, maka di sini ada hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mencontohkan mengusap semuanya. Apalagi jika nanti pada hari kiamat ternyata bekas usapan wudhu itu akan menjadikan bersinar
anggota wudhu yang tersentuh, baik terbasuh maupun terusap. Maka bayangkan jika hanya mengusap sebagian, berarti nanti yang akan bersinar pada hari kiamat hanya sebagian yang dia usap. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, meskipun secara fikih sah ya wudhunya, sah salatnya insya Allah. Tetapi yang kita diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, jika memungkinkan kepada kesempurnaan, dan Allah senang menolong yang menghendaki kesempurnaan, hendaklah kita mentarget yang lebih sempurna ketimbang sekedar yang sah. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keterangan tambahan, ini hadis Nabi, al-udhunani minar ra's. Kanjeng Nabi bersabda, kedua telinga itu masuk bagian dari kepala, bukan bagian dari wajah. Kemudian tentang tata cara mengusap telinga, beliau memberikan contoh seperti ini. Tsumma masaha bi ra'sih. Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya, wa udhunaihi, dan kedua telinganya. Batinihima, bagian dalam dari telinga, kedua telinga itu diusap sabahataini, dengan dua jari telunjuk. Ini dimasukkan ke bagian lubang, bagian jarinya, dua jari telunjuk itu. Sedangkan untuk luar telinga diusap dengan jempol. Maka jari telunjuk masuk ke bagian lubang dan kemudian jempol mulai dari bawah dan kemudian ke atas seperti ini. Oke. Ini riwayat Imam An-Nasa'i dan dinyatakan hadis hasan sahih oleh Syekh Albani. Artinya bisa dijadikan sebagai pegangan dan diamalkan persis sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentang membasuh, apakah sekali, apakah dua kali, apakah tiga kali, inilah riwayat itu. Untuk kepala dipastikan hadis dari Nabi hanya satu kali saja, dari depan ke belakang, dan dikembalikan ke depan satu kali saja. Selain itu, maka di sini ada riwayat yang pertama, bisa dibasuh satu kali saja. Tentunya jika sudah merata. Jadi dimungkinkan dibasuh satu kali merata. Ya, itu cukup. Nggak butuh diulang lagi, dan itu ekonomis dari sisi air. Kemudian riwayat yang kedua, ada contoh dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, dua kali. Jadi sekali sudah sempurna basuhannya, membasuh muka misalkan, satu kali sudah rata semuanya. Tapi diulang yang kedua kali berdasarkan dengan riwayat ini. Tangan juga begitu. Sekali sudah rata dengan tangan kanan, sekali sudah rata dengan tangan kiri, tetapi diulang lagi ya sebagai penegasan, dan ini contoh Nabi kita Muhammad SAW. Atau yang ketiga, Nabi memberikan contoh masing-masing 3 kali. Ya. Tadi ini dipastikan di luar yang kepala yang hanya 1 kali saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagus ketika kita praktekkan satu waktu, masing-masing anggota tubuh hanya dibasuh 1 kali, tetapi yang sempurna dipastikan ya, harus terbasuh bagian yang wajib dibasuh itu. Kadang 2 kali, kadang diulang ya masing-masing 3 kali, kecuali tadi yang bagian kepala. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan di ujung pembahasan masalah wudhu ditambahkan dengan doa. Aslinya tanpa doa ini Bapak Ibu, semua gerakan tadi itu sudah ya mengantarkan wudhu kita sah. Tetapi akan sempurna manakala ditambahkan dengan doa yang berikut ini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu", barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, summa qal, kemudian setelah itu membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, dua doa ini, syahadat dan ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang senantiasa bertaubat
dan senantiasa mensucikan diri. Jika ini kita lakukan, selesai wudhu yang sempurna, gerakannya tadi itu, ditambah dengan dua doa ini, futihat lahu, dibukakan untuk dia, samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya, dia diizinkan untuk masuk surga dari pintu manapun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadis sahih oleh Syekh Albani. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang wudhu kurang lebih ya, insya Allah, dan saya akan coba sampaikan dengan singkat saja untuk mandi. Ya, untuk mandi karena sudah tertulis di situ tentang riwayatnya. Pertama dari istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza ghtasala minal janabah, adalah kebiasaan Nabi ketika beliau mandi jinabat di hadapan Aisyah, bada'a faghasala yadayhi. Nabi memulainya dengan membasuh, mencuci kedua tangannya. Summa yatawadda kama yatawadda lis-shalah. Kemudian beliau berwudu persis seperti wudunya mau salat. Tadi bisa riwayat ya, yang pertama, bisa riwayat yang kedua, bisa riwayat yang ketiga. Insyaallah monggo. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'. Selesai wudu, kedua tangan, jari-jari dimasukkan ke dalam bejana, ke dalam air untuk membasahi keduanya. Fayukhallil biha usul sya'rihi. Kemudian jari-jari yang sudah basah tadi itu digunakan menyisir rambut, membasahi ya pangkal-pangkal rambut dan kulit kepala dengan itu. Ya. Setelah disisir dengan jari-jari yang basah tadi itu, thumma yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadai. Ya, beliau mengambil dengan kedua tangannya air dan kemudian disiramkan di kepala 1 kali. Kemudian ambil yang kedua, disiramkan yang kedua. Kemudian ambil yang ketiga dan disiramkan yang ketiga. Nah, baru setelah itu summa yafidul ma'a ala jildihi kullih. Baru beliau meratakan seluruh tubuh dibasahi dengan air. Jadi riwayat Aisyah radhiyallahu anha, mandi besar dimulai dengan cuci tangan, kemudian wudu sempurna seperti wudu mau salat. Selesai wudu, jari-jari semua dimasukkan ke dalam air untuk dibasahi dan digunakan menyisir pangkal-pangkal rambut tadi itu. Setelah itu mengambil air dengan kedua tangan untuk disiramkan kepala 3 kali. Baru kemudian dibasuh seluruh anggota tubuhnya. Inilah mandi besar yang disyariatkan oleh Allah, disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Imam Syafi'i sempat berkomentar terkait dengan perintah mandi besar ini. Qala Syafi'i rahimahullah, faradallahu ta'ala al-ghusla mutlaqan. Allah memfardukan, mewajibkan mandi besar itu mutlak. Secara mutlak, tidak didetailkan. Lam yadhkur fihi syai'a. Allah tidak menyebutkan di dalam perintah mandi besar dalam Quran itu sesuatu pun. Dimulai dari mana, urutannya mana, sebelum apa, tidak ada. Fakaifa ma jaa bihil mughtasil ajza'ahu. Maka dalam pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, dimulai dari bagian manapun dia membasahi tubuhnya, apakah dari kepala, apa dari kaki, apa dari tengah badan, tidak ada masalah. Asal seluruh tubuh dibasahi, itu sah. Ya, idza ata bi ghasli jami'i badani, kata Imam Syafi'i, asal dia membasahi seluruh anggota badan. Tetapi Imam Syafi'i tidak memilih cara seperti ini. Karena ini disebut dengan mandi yang jaiz.
Sementara ada mandi yang kamil, al-ghuslu al-kamil, seperti yang dicontohkan oleh Aisyah atau diriwayatkan oleh Aisyah. Wal ikhtiyaru fil ghusli ma rawat Aisyatu. Dan yang dipilih oleh Imam Syafi'i sebagai pendapat madhab adalah persis seperti riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Ini yang pertama dan penjelasan dari Imam Syafi'i. Dan kemudian riwayat kedua dari istri Nabi yang lain. Jadi, yaitu riwayat dari istri beliau Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Juga istrinya Nabi. Beliau berkata, tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudhu'ahu lis-shalah ghaira rijlaihi. Agak mirip dengan pertama. Bahwa sebelum mandi seluruh tubuh, dimulai dengan berwudu seperti wudunya mau sholat. Cuma menyisakan kedua kakinya, tidak dibasuh. Kalau tadi di riwayat Aisyah, wudu sempurna sampai membasuh kedua kaki. Di riwayat ya Maimunah, Ummul Mukminin, menyisakan kedua kakinya belum dibasuh. Nanti membasuhnya setelah ketika hendak selesai mandi, mau mentas, baru dibasuh kedua tangannya untuk menyempurnakan wudunya di awal tadi itu. Ya, jadi berwudu seperti wudunya mau salat, kecuali menyisakan dua kakinya tidak dibasuh. Setelah itu waghasala farjahu. Tadi nggak disebutkan di Aisyah, tapi disebutkan di sini oleh Maimunah. Selesai wudu, Kanjeng Nabi membasuh kemaluannya. Wama asabahu minal adha, dan bagian tubuh yang lain yang kena kotoran. Summa afadha alaihil ma. Setelah itu baru membasuh seluruh anggota badan. Selesai membasuh seluruh anggota badan, summa naha rijlaihi. Kemudian menggerakkan kedua kakinya, bergerak dari posisi ketika dia mandi, kayak mau keluar dari kamar mandi begitu. Faghasalahuma, baru dia menyelesaikan wudunya tadi itu dan membasuh kedua kakinya. Hadhihi ghusluhu minal janabah. Kata Ummul Mukminin Maimunah, inilah cara Nabi mandi jinabat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua riwayat tentang mandi besar. Berikutnya ini tambahan masih riwayat Maimunah, lebih detail lagi ya. Saya berharap ibu-ibu nanti atau bapak-bapak semua bisa membaca ulang hadis ini insya Allah. Walaupun dimungkinkan menurut saya nanti lewat panitia bisa sampaikan pertanyaan, andai ada pertanyaan insya Allah, karena waktunya sudah mulai masuk asar. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya coba bahas sedikit tentang yang terakhir, yaitu tentang tayamum. Ya, tadi sebetulnya di tayamum sudah cukup jelas. Barang siapa yang sakit, bepergian, atau habis buang air, atau bersentuhan dengan perempuan. Tadi ada riwayat kalau Imam Syafi'i sekedar bersentuhan biasa, Abu Hanifah artinya jima, hubungan badan suami istri, kemudian tidak mendapatkan air, maka fatayammamu dan thayyibah, disuruh tayamum dengan debu yang bersih. Caranya famsahu biwujuhikum, ya, mengusap wajah dan kemudian kedua tangan, ya, wa aidikum. Nah, di sini tidak ada penyebutan ilal marafiq, sampai kedua siku-siku. Justru kemudian kita dapatkan ini sama riwayatnya. Ya, ini contoh dari satu riwayat dari Sahih Bukhari. Ja'a rajulun ila Umar bin al-Khattab. Ada seseorang mendatangi sahabat Umar dan berkata, "Inni ajnabtu falam usbil ma." Wahai Umar, saya punya kasus. Saya kena junub dan saya tidak mendapatkan air. Faqala Ammar, maka waktu tamu ini mendatangi sahabat Umar, di sisi Umar ada sahabat Ammar. Ketika pertanyaan ini muncul,
Ammar ingat kasus yang pernah terjadi antara beliau dengan sahabat Umar. Faqala Ammarun bin Yasir li Umar, maka berkatalah sahabat Ammar kepada sahabat Umar, ama tadhkuru ana kunna fi safarin ana wa anta. Kita dulu berdua pernah pergi sama-sama. Fa amma anta falam tusalli. Jadi dua-duanya mengalami junub. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Amr dan Umar ini ketika bepergian, dua-duanya mengalami mimpi basah. Nah, amma anta, sahabat Umar karena belum tahu syariatnya, kalau sedang junub itu bagaimana bersucinya. Kalau hadas kecil, tayamum, beliau sudah tahu. Tapi kalau hadas besar, junub, bagaimana cara bersucinya? Sahabat Umar tidak punya ilmunya. Falam tusalli, maka beliau pun tidak bergerak kemana-mana dan tidak melaksanakan, artinya tidak mengambil inisiatif untuk beristihad melakukan apa begitu ya. Kemudian justru akhirnya beliau tidak sholat karena terhalang oleh tidak wudu. Wa amma ana, sedangkan sahabat Ammar, fatama'aktu fasallaitu. Maka beliau bergulung-gulung di tanah, ya kayak kalau kita lihat di situ ada hewan-hewan yang mandi pasir itu. Nah, sahabat Ammar melakukan itu. Fadzakartu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah balik ke Madinah dan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, maka sahabat Ammar menceritakan pengalamannya bersama sahabat Umar. Apa komentar Nabi? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama kana yakfika hakada. Kamu tidak butuh bergulung-gulung di tanah seperti itu seluruh anggota badannya. Kami cukup melakukan seperti ini. Bagaimana seperti ini? Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ard. Maka kedua telapak tangan Nabi dipukulkan kepada permukaan tanah. Setelah itu diangkat, wa nafakha fihima. Beliau meniup keduanya. Setelah ditiup, summa masaha bihima wajhahu. Digunakan mengusap wajah beliau. Wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Ya, ini riwayat Imam Bukhari. Begini cara wudu Nabi, cara tayamum Nabi kita Muhammad SAW, atau cara tayamum dalam Islam, sebagaimana diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dibaca sendiri riwayat tambahan terkait dengan ini, ya, terkait dengan ini. Dan di akhir ada satu kasus, ya, kasus satu. Ya, saya lewati. Satu kasus di zaman Nabi, tayamum karena faktor dingin. Dari sahabat Amr bin As, beliau berkata, ihtalamtu fi lailatin baritatin. Saya mengalami mimpi basah di satu malam yang sangat dingin. Fi ghazwati dzatis sulasil. Ya, di satu peperangan namanya Dzatus Sulasil. Nah, karena dinginnya udara pada malam itu, fa asfaqtu. Maka saya khawatir, saya takut. Ini getasaltu, jika saya mandi, an ahlika, untuk, ya, sampai saya akan mati, ya, jika sampai saya menyentuh air di saat yang sangat dingin itu, karena beliau menduga akan mati jika menyentuh air, fatayamamtu. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk bertayamum. Padahal beliau junub diketahui oleh para sahabat yang lain. Dan para sahabat tidak melihat beliau wudu. Hanya tayamum saja. Perkiraan saya, para sahabat yang diimami oleh sahabat Amr bin As ini tidak melihat beliau berwudu. Tahu-tahu beliau maju mengimami salat. Tsumma shallaitu bi ashabis subha. Maka saya pun mengimami salat subuh pada sahabat-sahabat saya.
Nah, selesai sampai di Madinah, fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun ngadu kepada Nabi. Faqala ya Amru sallaita bi ashabika wa anta junub. Wahai Amru, kamu mengimami salat ya bersama para sahabat sementara kamu junub, tidak punya wudu. Fa akhbartuhu billadzi mana'ani minal ightisal. Maka saya pun, kata sahabat Amr bin al-As, mengabarkan kepada Nabi apa yang menghalangi saya hingga tidak mandi. Ya, itu karena faktor dingin tadi. Dan wa qultu inni sami'tu Allah yaqul, saya mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Nah, Amr bin al-As ini karena saking dinginnya saat itu dan memastikan tidak kuat menyentuh air, jika sampai menyentuh air maka itu bunuh diri. Maka berdasarkan dengan ayat ini, beliau berani beristihad. Ya, kayak tadi Ammar bin Yasir beristihad, bergulung-gulung di tanah tadi itu. Ya, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakul syai'a. Nabi pun tertawa mendengarkan alasan itu dan tidak berkomen apapun. Tidak disalahkan, tidak dibenarkan, hanya menarik tidak disuruh mengulang salatnya. Itu artinya bahwa insya Allah istihadnya benar dan salatnya benar. Kurang lebih ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa dalil ya, baik ayat maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beberapa penjelasan dari para ulama terkait dengan urusan ini. Oke. Waktu yang sangat terbatas dan jarak yang nampaknya tidak mudah ini, sehingga ini mungkin kadar yang bisa saya sampaikan. Saya berharap nanti mudah-mudahan pekan depan atau di bulan September nanti ketika kita bahas tentang sholat, mudah-mudahan bisa menyampaikan lebih banyak lagi. Walaupun saya berharap nanti ada kelanjutan, ya, terutama nanti selesai pandemi ini bisa ketemu karena Bapak Ibu ini tema yang sangat-sangat penting insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.